Pernahkah engkau di tengah perjalanan pulang kerja saat kepalamu bersandar pada kaca dingin bus kota, atau saat tanganmu mencengkeram kemudi di tengah kemacetan, tiba-tiba pandanganmu kosong? Kau menatap keluar jendela, melihat orang-orang, kendaraan, gedung-gedung yang tinggi, dan sebuah pertanyaan lirih menyelinap di dadamu. Apakah hanya sebatas ini hidupku? Hanya sebatas bangun pagi, menembus macet, bekerja menghabiskan energi, lalu pulang, tidur, dan mengulanginya lagi esok hari. Sebuah siklus yang rapi, yang berputar tanpa henti, seperti jarum jam yang tak pernah lelah mengetuk dinding. Kau tidak sedang sedih karena sedang patah hati. Kau juga tidak sedang menderita karena kekurangan materi. Semuanya terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa retak. Sebuah kekosongan yang tak tahu bagaimana cara mengatakannya. Selamat datang di inti kegelapan. Malam ini, aku tidak datang untuk memberimu solusi. Aku tidak membawa tips produktivitas atau kalimat penyemangat agar kamu bekerja lebih giat. Aku hanya ingin duduk di sampingmu, menemanimu melihat ke dalam cermin batin yang selama ini kau hindari. Mari kita tatap rasa lelah itu bersama-sama. Coba perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup belakangan ini. Kita menyebut diri kita manusia yang stabil, manusia yang normal. Kita memiliki jadwal yang teratur. Senin sampai Jumat adalah milik meja kerja. Sabtu dan Minggu menjadi pelarian singkat untuk sekadar menghela napas. Semua tagihan terbayar tepat waktu. Makan 3 kali sehari, terpenuhi. Masyarakat akan melihatmu dan berkata, kau sudah berhasil membangun hidup yang ideal. Tapi, mengapa keteraturan ini justru terasa seperti penjara? Setiap pagi saat alarm ponselmu berbunyi, tubuhmu bergerak secara mekanis. Kau mandi, berpakaian, dan melangkah keluar rumah. Seolah ada tali gaib yang menarikmu. Kau tidak benar-benar memutuskan untuk pergi. Kau hanya sedang berfungsi. Kita telah menjadi sekrup kecil di dalam sebuah mesin raksasa bernama sistem sosial. Mesin yang menuntut kita untuk terus berputar, tanpa pernah peduli apakah bagian dalam kita sudah aus dan berkarat. Ini adalah sindrom autopilot. Sebuah kondisi di mana kesadaranmu sedang tertidur lelap, sementara tubuhmu tetap berjalan menjalankan tugasnya. Kita tidak lagi benar-benar hidup. Kita hanya sedang bertahan untuk tidak mati. Ketika akhir pekan tiba, kita mencoba mengobati kehampaan ini. Kita pergi ke pusat perbelanjaan, kita menonton film-film terbaru, atau kita menggulirkan layar ponsel berjam-jam sampai jempol kita lelah. Kita mencari hiburan, bukan karena kita ingin bersenang-senang, tapi karena kita butuh sebuah bius. Sebuah penawar rasa sakit agar kita tidak perlu mendengar suara-suara aneh dari dalam jiwa kita sendiri. Namun, begitu hari Minggu malam tiba, bius itu menguap dan rasa cemas itu kembali mengetuk pintu hatimu. Banyak orang mengira kegelisahan terhadap rutinitas adalah sebuah kesalahan. Ketika kau mulai merasa bosan dan hampa, dunia akan mendiagnosis dirimu sedang mengalami gangguan psikologis. Kau dianggap kurang bersyukur. Kau dianggap terlalu banyak mengeluh. Maka, kau pun merasa bersalah pada dirimu sendiri. Kau paksa hatimu untuk menerima keadaan. Kau katakan pada jiwamu, lihatlah di luar sana, banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tapi, mari kita jujur sejenak. Apakah bersyukur berarti kita harus membungkam nurani? Aku ingin memberitahu sebuah rahasia kecil kepadamu. Kegelisahan yang kau rasakan setiap malam itu
bukanlah sebuah penyakit. Itu bukan tanda bahwa kau sedang depresi. Itu adalah alarm eksistensial, sebuah kegelisahan yang suci. Jiwamu sedang memberontak. Ia merasa terpenjara di dalam kedangkalan hidup horizontal yang melulu bicara tentang urusan duniawi. Jiwamu tahu bahwa dirimu diciptakan bukan hanya untuk membayar tagihan, lalu mati. Ada ruang luas di dalam batinmu yang merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang vertikal. Namun selama ini kau terus memberinya makan dengan materi. Kau pikir jika kau membeli pakaian baru, kehampaan itu akan hilang. Kau pikir jika kau naik jabatan, pertanyaan "untuk apa aku hidup?" itu akan terjawab. Ternyata tidak. Materi memiliki batas akhir logikanya sendiri. Ia bisa mengenyangkan perutmu, ia bisa memberi kenyamanan pada kulitmu, tapi ia tidak akan pernah bisa menyentuh inti kesadaranmu. Kita terjebak dalam ilusi kestabilan. Kita mengira selama hidup kita prediktabel dan aman, kita akan bahagia. Padahal, kenyamanan yang berlebihan tanpa makna adalah kuburan bagi pertumbuhan jiwa. Saat hidupmu terlalu mudah ditebak, kesadaran murnimu akan mulai meredup. Kau kehilangan kepekaan terhadap keajaiban-keajaiban kecil di sekitarmu. Kau tidak lagi melihat indahnya langit sore. Kau tidak lagi merasakan hangatnya pelukan. Karena pikiranmu selalu sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan esok hari. Pernahkah kau berpikir, mengapa semesta membiarkan rasa jenuh ini mendatangi hidupmu, justru di saat semuanya sedang baik-baik saja? Sebab, jika hidupmu berantakan, kau akan sibuk memperbaiki keadaan luar. Kau akan menyalahkan keadaan ekonomi, menyalahkan lingkungan, atau menyalahkan orang lain. Tapi ketika hidupmu sudah mapan dan tenang, namun kau tetap merasa hampa, disitulah kau kehabisan kambing hitam. Kau dipaksa untuk melihat ke satu-satunya tempat yang tersisa, yaitu ke dalam dirimu sendiri. Ini adalah awal dari proses yang luar biasa. Proses melupakan apa yang selama ini kau anggap benar. Selama ini, kau diajari bahwa kenyamanan adalah tujuan akhir hidup. Malam ini, kau mulai menyadari bahwa kenyamanan hanyalah sebuah halte singgah, bukan rumah tempat pulang. Kamu mulai menyadari bahwa ada pencarian lain yang harus dimulai. Pencarian yang tidak membutuhkan langkah kaki, melainkan keheningan hati. Kau tidak sedang kehilangan arah. Kau justru sedang ditunjukkan arah yang baru. Arah menuju ke dalam. Rasa bosan terhadap dunia fisik ini adalah cara semesta mengetuk pintu kesadaranmu. Ia ingin berkata padamu, sudah saatnya bangun, pengembara jiwa. Perjalananmu yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam ini, ketika video ini selesai, jangan terburu-buru membuka aplikasi lain. Jangan langsung menyalakan lampu kamarmu. Biarkan kegelapan malam ini memelukmu sejenak. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napasmu. Dengarkan detak jantungmu sendiri. Jujurlah pada kegelisahan itu. Bisikkan pada dirimu dengan penuh rasa penerimaan. Ya, aku sedang jenuh dan itu tidak apa-apa. Kau tidak sendirian di dalam kesunyian ini. Di berbagai sudut bumi yang lain, di detik yang sama, ada jiwa-jiwa lain yang sedang menatap langit malam dengan pertanyaan yang sama denganmu. Kita semua adalah para peziarah yang sedang mencari jalan pulang menuju inti kesadaran yang murni. Simpan pertanyaanmu malam ini. Biarkan ia mengendap di dalam batinmu. Karena terkadang, kebenaran tidak ditemukan dalam jawaban-jawaban yang instan, melainkan dalam keberanian kita untuk terus merawat pertanyaan itu di dalam keheningan. Sampai jumpa di ruang sunyi berikutnya. Istirahatlah di dalam inti kegelapan dirimu.